Nah, oke, udah nyala. Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di keterampilan fungsional. Ini pertemuan ke-12. Nah, mungkin pertemuan besok pertemuan terakhir mungkin. Ini sama satu kali lagi atau 2 kali lagi paling banyak. Oke ya. Nah, hari ini kita masih lanjut tentang itu tadi, agendanya masih melanjutkan tentang yang kemarin, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP, tapi dengan kasus yang lebih rumit lagi. Nah, minggu depan kita tentang apa ya, penampilan aja, tampilan biar bagus di Microsoft Excel. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita review dulu sambil menunggu yang lain. Nah, Microsoft Excel itu apa? Merupakan aplikasi pengolahan angka, menampilkan diagram, tabel, dan grafik. Kemudian perhitungan gaji, untuk menghitung gaji misalnya, dan biaya, potongan, tunjangan, dan sebagainya. Itu buat bikin absen juga bisa, seperti Mbak Oni udah bikin absen pakai Excel. Nah, ini conditional formatting, ini yang sebagai UAS kita, conditional formatting juga sudah, intinya sudah kita bahas juga kemarin. Yang kita review yang itu aja, VLOOKUP aja. Tampilannya ya memang tampilannya bisa lain-lain, tapi kan kira-kiranya sama. Punya Mbak Oni tahun berapa Microsoftnya? Corel Draw enggak lah. Corel Draw ya bukan Microsoft, dia ya punya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Conditional formatting sudah kemarin. Kemudian Waalaikumsalam Mbak Erli. Nah, conditional formattingnya udah seperti ini. Terus setelah itu kemarin itu kita bahas tentang apa? Kok banyak banget ini conditional formattingnya, nggak selesai-selesai. Nah, tentang yang disebut dengan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu apa? Fungsinya VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini tabel lookup yang digunakan untuk menampung alternatif jawaban yang ditawarkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP.
kita dapat melacak alternatif jawaban yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, langsung aja contohnya kemarin gimana. Nah, ini teorinya, langsung aja ke contoh biar masih ingat. Nah, ini contoh yang kemarin. Misalkan di tabel atas kita punya ini kan ya, punya tabel gaji dan tunjangan. Misalnya yang golongan A itu gajinya 250.000, tunjangannya 10%. Yang pegawai B itu gaji pokoknya 350.000, tunjangannya 8%. Yang pegawai C itu gajinya 500.000, tunjangannya 5%, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi tabel yang di bawahnya, yaitu tabel ini. Ini adalah tabel nama karyawan dan ini ya. Ini adalah tabel nama karyawan dan tabel golongannya. Misalnya Nana itu golongannya C, Denny golongannya A, Andri golongan B, dan seterusnya. Di saya nggak ada suaranya, yang bener. Ada kok. Tuh, kata Mbak Oni ada. Duh, kok nggak jadi ngetik? Koneksinya mungkin, Mbak. Di tempat Mbak Oni oke aja sih. Jelas, lanjut. Nah, kemudian dari ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah isilah, nah, ini isilah kolom gaji pokok berdasarkan tabel gaji dan tunjangan. Kemudian isilah kolom tunjangan berdasarkan gaji pokok dan label. Nah, untuk mendefinisikan ini, kita akan mendefinisikan dulu kan yang kemarin, range, nama range itu loh. Apa namanya? Nama tabelnya kita definisikan dulu, kan? Nah, ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya adalah seperti berikut. Yaitu ketik pada formula, pertama di blok dulu, seperti ini, di blok misalnya dari B3 sampai D6, kemudian klik di formula, define name, kemudian tabel 1, kemudian ketik OK. Nah, gambarnya yang setelahnya. Setelah ini formula itu kan di atas ini, ya kan? Kemudian define name di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini, window seperti ini. Nah, nanti kan bisa dimasukkan namanya apa. Misalnya di sini saya kasih nama tabel 1. Terus kemudian diklik aja OK. Nah, seperti ini, beres. Sudah jadi.
Nah, kalau udah jadi, ini adalah langsung aja, ini jawabannya. Jawaban dari untuk pada mengisi, ini adalah jawaban untuk saya perbesar dikit ya. Ini adalah jawaban untuk ini E9. Ini itu adalah E9. E9. Nah, E9. Nah, E9 itu rumusnya ini. Nah, E9 itu di mana? Di sini. Kenapa ini muncul 5000? Nah, ini kan ini. Nah, golongan. Nah, jadi kan tabel kita kan ini tadi, tabelnya. Tabel 1 itu ini. Berarti kita yang pertama kan D9, lihat ya, di sini ada D9. D9 itu ada di sini, D9. Jadi kita cari D9 di sini ada di mana? Kan ada di sini. Di D9 di tabel 1 ada di mana? Ada di sini kan ya. Nah, ada di sini C kan, golongan C. Kemudian dilihat offset ke berapa? Kedua. Berarti dia akan mencari kolom kedua, yaitu seperti ini. Kan 2. Nah, makanya yang muncul adalah gajinya 5000. Oke ya. Jelas, ini udah. Kita mengulang aja. Cuman review. Lanjut berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah untuk F9. Ya, ini untuk F9. Di F9 seperti ini. Untuk F9 ini kan apa? Rumusnya ini. VLOOKUP D9 tabel 1 offset 3 dikali E9. Nah, kita bahas dulu. F9 kan di sini. Nah, kemudian F9, kemudian dia adalah D9 ini. Maka dia akan mencari D9 pada tabel 1. Tabel 1 sudah kita definisikan seperti ini. Nah, adalah dari C sampai dengan mana? Dari C kemudian 5% kan, jadi ini. Nah, 5% diambil 5% dikalikan E9. E9 nya adalah 50.000. Jadilah ketemunya, 500.000. Jadilah ketemunya 25.000. Jelas. Lanjut lagi. Ini sudah yang kemarin review. Tiganya tadi apa, Pak? Oke, ulang ya. Berarti nah, ini kan 3 ya. Saya ulang. Nah, kan ini kan rumusnya kan seperti ini. Rumusnya seperti ini. VLOOKUP D9. Nah, D9 itu yang mana? Ini kan akan mengisi F9. F9 kan di sini. Nah, dia akan mengisi D9. D9 itu di sini. Akan mengisi F9. Dia akan mencari D9. D9 di sini. Dia mencari pada tabel 1. Nah,
D9 itu mencari pada tabel 1. Tabel 1 itu ini yang saya kotak sekarang. Ya kan? Kalau udah tabel 1 dia mencari C. Karena kenapa C? Karena ini kan C, di sini C. Nih, C kan. Nah, kita akan mencari C. C-nya itu ada di sini. Nah, kemudian karena ini 3 offset 3 kan. Nah, berarti dia akan mencari kolom ketiga. Kolom ketiga ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, berarti dia dari yang C lurusnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, dia mencari 5%. Dapatnya. Nah, kemudian masih dikalikan dengan E9. Kalikan dengan E9. Nah, E9 tuh berapa? Ini. E9 tuh ini. 500.000. Sekarang 5% dikali 500.000 sama dengan ketemunya 25.000. Ini. Nah, jelaskan? Jelas ya Mbak Oni ya? Lanjut berarti. Nah, yang berikutnya adalah lookup. Lookup ini sebenarnya konsepnya sama persis dengan VLOOKUP, cuman ini kalau V kan vertikal lah, H ini horizontal. Kita lihat contohnya. Nah, ini seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama, kita punya tabel gaji seperti ini. Tabel gaji dan golongan seperti ini. Kemudian kita punya tabel karyawan. Cuman bedanya sekarang kan tabel gajinya bentuknya kan apa? Horizontal. Nah, kalau tadi kan kita mau praktek lookup horizontal. Bedanya cuma itu aja. Jadi di sini sama, kita akan disuruh mengisi apa? Gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian gaji bersih. Nah, seperti ini bedanya tadi. Bedanya kan cuma di tabelnya ini, yang horizontal ini. Nah, sekarang yang ini akan kita sebut dengan tabel 2. Tabel 2 ya. Yang ini akan kita sebut dengan tabel 2. Caranya mendefinisikan namanya seperti tadi, didefinisikan dulu. Nah, ini yang merah ini adalah tabel 2. Nah, lanjut.
Lanjut. Nah, ini adalah misalnya ini kan sekarang kan kita akan mengisi gaji pokok. Gaji pokok ini adalah untuk E8. E8 ini kan untuk E8 ya. Untuk E8 ini rumusnya adalah ini. Nah, lookup D8 tabel 22. E8 itu yang mana? Yang ini kan E8. Itu adalah sama dengan dari D8. D8 kan saya kasih warna yang lain ya. D8 ini. Nah, kemudian tabel 2. Tabel 2 itu yang mana? Yang ini. Tabel 2. Tabel 2 itu yang ini. Tabel 2. Duh, salah. Salah. Nah, tabel 2 itu kan yang ini. Nah, kan tadi kan ini untuk E8, dia mencari di D8. D8 itu C, dia akan mencari C yang ada di sini tuh di mana? Yaitu ada di sini. C-nya ada di sini. Di tabel 2. Kemudian dia akan mencari pada baris ke berapa? Dia akan mencari pada baris ke 2. Kenapa 2 ya? Karena di sini tulisannya 2. Nah, baris kedua berapa? 550.000. Makanya dia akan munculnya di sini adalah 50.000. Nah, tahu kan? Jelas ya di sini ya. Nah, untuk yang E8. Yang E8. Lanjut, yang E8. Oh, ini bukan E8, sorry. Keliru ini, keliru, bukan E8. Keliru, bukan E8. F8. Bukan FC F4 ini ya. FCO berarti F9. Nah kan, nah F9 itu di mana? Di sini ya kan. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Rumusnya itu. Nah, rumusnya D8. D8 itu di mana? Di sini, D8 kan. Nah, D8. Dia mencari golongan. Nah, jadi golongan C dicari pada tabel ini. Ketemunya kan di sini golongan C. Di sini kan golongan C. Nah, kemudian dia akan mencari pada offset atau baris ketiga ini di sini. Nah,
ketemunya 5%. Kemudian dikalikan dengan E8. E8 itu mana ini? Berarti 5% dikali berapa ini? 50.000, berarti 2.500. Gampang kan ketemunya 2.500, dan seterusnya. Sama yang lain. Nah, lanjut ya. Nah, untuk gaji bersih yang terakhir, gaji bersihnya kan ini kan G8. Ini udah gampang ini sekarang. Kan G8 di sini. Nah, G8 itu mana ini? Tinggal gampang kan rumusnya ini. E8 ditambah F8. E8 nya itu ini, ditambah F8 nya itu sebelahnya. Mudah, ketemu 50.000 tambah 52.000 tambah 2.500, berarti jadi 52.500. Gampang kan? Oke, lanjut. Nah ini lanjutnya adalah yang kemarin belum kita bahas, atau materi baru ini adalah kombinasi dengan if. Jadi lookup, VLOOKUP dikombinasikan dengan if. If itu kalau masih ingat yang percabangan dulu, ada jika ini maka ini, if ini, else ini, kondisi tertentu. Nah, kita lihat dulu di sini kita punya yang di atas itu kita punya apa? Tabel apa ini namanya? Bunga kan? Nah, di sini misalnya ada kode bunga B101, namanya bunga tulip. Asalnya dari Belanda, harganya 9.000. Kemudian ada B102, bunga anggrek dari Indonesia, harganya 30.000, dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini adalah, ada lagi yang di bawahnya ini adalah laporan keuangan. Ada laporan keuangannya, misalnya kode bunga apa, namanya apa, jumlahnya berapa. Misalnya ini kan yang dijual, maksudnya bunga ini terjual berapa, harga satuannya berapa, kemudian ada diskonnya berapa, jadi harganya berapa, gitu. Oke ya, paham belum permasalahannya? Nah, kalau agak paham, kita lanjut. Dari pertanyaan yang ditanyakan adalah, kok ono nganu niki bisa niki, jawabannya iki wah. Jadi saya tutupi dulu jawabannya, saya tutup dulu biar nggak kelihatan jawabannya. Nah, misalkan
Isilah nama bunga dan harga satuan berdasarkan dari tabel VLOOKUP. Nah, yang disuruh cari adalah nama bunga dan harga satuan. Yang mana itu tadi nama bunga dan harga satuan? Adalah di sini. Di sini nama bunga, di sini, dan harga satuan. Coba kalau nama bunganya gimana? Misalkan untuk nama bunga yang pertama dulu, yang di sini di D15. Ayo, apa di sini? D15. D15. Ayo, apa? Siapa tahu? Betul, rumusnya apa? Betul, bunga tulip. Rumusnya apa coba? Yuk, tahu nggak? Apa? Ya, apa dari apa ke kemana? Misalkan yang ini saya kasih nama tabel bunga ya, biar gampang. Ntar yang saya kasih ini hijau adalah tabel bunga. Tabel bunga. Yo, apa rumusnya? Lookup apa? Kok sunyi senyap?
Bukan, bukan masalah itu. Rumus VLOOKUP-nya apa? Bukan masalah itunya. Rumus VLOOKUP-nya apa? Bunganya tulip. Nah, untuk mengeluarkan tulip itu gimana? Ini bukan masalah harganya berapa, tapi cara pakai Excelnya gimana. Ada yang tahu? D15 sama dengan apa? VLOOKUP berapa? Yo. Coba kode bunganya itu ada di sel mana? Kode bunganya. Kode bunga nomor 1. B4. Oh, bukan yang di sini, bukan yang di sini, yang satunya. Yang di bawah ada di sel berapa? Bukan yang atas. Yang di bawah. Yang di dekat tanda tanya. C1. Kode bunga, bukan C1, B15. Ya benar, berarti ini ditulis aja B15. Berarti kita akan mencari sel B15 dicari pada tabel mana? Dicari pada tabel yang mana? B15.
kok sunyi senyap. Dicari di tabel mana? B15. Ada yang tahu atau tidak tahu semua? B4 dicari di tabel, kok B4 kan sel, dicari di tabel bunga. Nah, tabel bunga itu sebenarnya apa? Tabel bunga itu sebenarnya adalah dari mana? Tabel bunga itu sebenarnya adalah apa? Tabel dari B4 sampai dengan E9. B4 sampai dengan E9. Hampir bener tapi kurang bener, Mbak Oni. Hampir bener tapi kurang. Hampir benar. Ini kan? Saya hapus dulu biar enak nulisnya. Nah, hampir benar. Jadi itu tulis yang besar ya. Jadi itu adalah D15 benar sama dengan VLOOKUP dari D15, sorry kok D15 sih, C15 tabel, bunga, berapa? 2. Ini bisa ya. Ini pakai rumus yang ini bisa 1, atau kita bisa pakai yang lain. Yang lain itu misalnya kita definisikan. Maksudnya tidak didefinisikan gimana? Langsung itu gimana? Seperti ini. D15 sama dengan VLOOKUP C15, B4 sampai dengan E9, berapa? 2. Nah, ini semuanya bisa semua. Rumusnya ini bisa jalan semua. Dua rumus ini. Ada pertanyaan dulu dari 2 rumus ini. Berarti enggak mudeng sama sekali nih yang pertemuan kemarin. Ada pertanyaan dulu.
Nggak ada pertanyaan? Ngerti berarti? Kok C15 Pak? Yang dicari 15? Iya, yang dicari kan, nah, yang dicari kan ini, yang dicari kan ini kan D15 yang dicari. Nah tapi kan yang dicari apa? B101 kan, ya enggak? B101 ada di mana? Ada di sini. Ini tuh mana? Ini adalah C15 nih, C15. Nah, ya enggak? B101 merah ini kan ada di C15. Tabel bunga 2 maksudnya apa? Nah, tabel bunga 2 itu maksudnya ini. Nah, tabel bunga 2 itu maksudnya ini. Ini. Tabel bunga, koma 2. Tabel bunga itu ini. Yang saya kasih ini, tabel bunga kan. Ini harus didefinisikan dulu. Nah, kalau tidak mau mendefinisikan, pakai yang di bawahnya. Pakai ini. Pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu yang mana? Yang ini. Pakai rumus yang ini. Kalau tidak mau pakai tabel bunga. Nah, kalau mau pakai tabel bunga harus didefinisikan. Cara mendefinisikannya seperti yang tadi, yang kemarin sudah, dan tadi sudah kita ulangi, yang pakai dari formula define names, kemudian kita mendefinisikan sebuah tabel. Seperti itu. Nah, dua dari mana dua? Dua adalah dari barisnya. Dari baris ke berapa? Ini kan baris ke 1. Sorry, kolom. Ini kan kolom ke 1. Ini kolom kedua. Ini kolom ketiga. Ini kolom keempat. Ya enggak? Nah, kalau dia kan udah ketemu B101 ini di sini. Nah, dia akan mengambil dari mana? Dari baris ke berapa? Baris kedua. Sorry, kolom kedua. Nih, kolom keduanya tulip. Nah, maka nanti nama bunga di sini akan muncul tulip. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau udah ngerti, sekarang coba harga satuannya. Rumusnya apa? Di sini. Nih, rumusnya ada di F15 apa? Yo. F15 apa? Rumus harga satuannya gimana?
Iya, bukan itunya, bukan ini, bukan angkanya, tapi VLOOKUP-nya. Ya, bener. Salah, kurang sedikit, Mbak Oni. Hampir bener. Coba, hampir bener. Ada yang kurang. Clue-nya ada yang kurang. Ada yang tahu? Kurang sedikit lagi. C15. Nah, bener, bener itu. Itu udah bener yang diketik Mbak Oni. Saya tulis lagi di sini ya. Udah. Bener. Yaitu adalah F15 sama dengan VLOOKUP C15, tabel bunga, 4. Di bawah ya. Tuh, nggak kelihatan. Ganti warna. Merah. Kuning. Nah, di bawah. Oh, kok tabel bungan. Tabel bunga. Nah, di bawah ini rumusnya. Oke, saya pindah. Di bawah nggak kelihatan ya, di bawah nggak kelihatan. Di tengah. Ini saya pindah aja yang ini. Ini saya pindah ke sini. Nah, penuh ini layarnya di atas. Ya, ini jangan kuning warnanya, biru, ungu, biru. Nah. Yoi, sudah dirubah warnanya. Nah, yang ini. F15 VLOOKUP C15 tabel bunga 4. Nah, sebenarnya jawabannya sudah saya tulis di sini. Nah, ini. Kelihatan ya sekarang ya jawabannya. Nah. Gampang kan VLOOKUP-nya? Ini baru sama dengan yang kemarin.
Jelaskan sekarang atau tetap bingung? Jelas ya? Lanjut ya. Lanjut. Saya urak-urak dulu jawabannya biar nggak kelihatan. Nah, sekarang ada ketentuan diskon tadi. Jika bunga dari Indonesia, maka diskonnya nih ya. Jika bunga dari Indonesia, maka diskonnya 1000 dikalikan jumlah. Selamat malam Mbak Nana. 1000 dikalikan jumlah. Nah, selain itu diskonnya 500 dikalikan jumlah. Selain itu diskonnya 500 dikalikan jumlah. Ini. Ya kan? Gunakan if dan VLOOKUP. Ayo. Ini. Nah, gunakan if dan VLOOKUP. Coba ini ya, saya perjelas di sini ya. Udah tahu kan semuanya, dihapus. Hapus. Nah, ini kan ada diskon ini di sini. Tuh, kebesaran. Nah, di sini kan ada diskon. Nah, ada diskon. Nah, itu diskonnya adalah 1000 kalau bunga dari Indonesia. Kalau dari Indo sama dengan diskonnya diskon 1000. Selain itu 500. Kan dari Indo diskon 1000, bunga dari Indo diskon 1000, selain itu diskon 500. Nah, gimana cara ngitung diskonnya?
Ada yang tahu kah? Atau pusing? Halo. Gimana ini? Nggak ada yang tahu? Wah, kok menghilang semua ini berarti ini. Kasih tahu jawabannya berarti. Jadi ini seperti ini. Ada if-nya, ada kombinasi dengan if-nya. Nah, if VLOOKUP C15
tabel bunga, 3 sama dengan Indonesia, maka diskonnya adalah 1000 dikalikan E15. E15 itu apa tadi? Jumlahnya ya. Selain itu diskonnya 500 kali E15. Halo, masih ada orang? Ya, jawabannya yang ini, yang if VLOOKUP C15 tabel bunga 3 sama dengan Indonesia, maka diskonnya adalah 1000 kali E15. E15 itu adalah jumlahnya, apa namanya, jumlah bunganya ada berapa. Ada pertanyaan dengan rumusnya yang ini? Ya sudah. Kalau sudah tanpa suara. Sampai di sini aja dulu, berarti kita lanjutkan dulu di pertemuan berikutnya.
Oke, udah jam 10. Saya akhiri dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.